Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para ikhwah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pagi hari ini Allah izinkan kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Yaqutun Nafis, yang mana pembahasan sudah sampai ke permasalahan nawaqidul wudu. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah nawaqidul wudu. Maksud dari nawaqidul wudu adalah asbabul hadas. Ya, sebab-sebab hadas, yakni hadas kecil. Dan nawaqidul wudu'i arba'atun ay la khamisa laha. Pembatal wudu menurut ulama Syafi'iyah itu hanya ada 4. Ta'abbudi. Dan tidak ada pembatal selain 4 hal ini. Maka jika kita sudah hafal 4 hal ini, bisa kita simpulkan kalau terjadi selain dari yang 4 ini, maka tidak membatalkan wudu. Apa yang 4 itu? Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini illal mani. Al-kharij segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Al-qubul wad dubur itu membatalkan wudu. Apapun yang keluar. Baik yang keluar adalah sesuatu yang biasa keluar. Seperti al-baul awil ghaid. Atau sesuatu yang jarang keluar. Yang tidak biasanya keluar dari 2 jalan. Seperti misalnya hadid, hajar, atau khashab, atau dud, ya, kayu, batu, besi, apalagi cacing, atau benda apapun. Jika dia keluar dari 2 jalan, dari kubul maupun dubur, maka itu dihukumi membatalkan wudhu. Kecuali mani. Kenapa air mani dikecualikan? Karena ulama Syafi'iyah memiliki kaidah ma aujaba a'zama amraini bi khususihi lam yujib al-adna bi umumihi. Sesuatu yang diwajibkan dengan kewajiban yang lebih tinggi karena kekhususannya, maka tidak terkena kewajiban yang lebih rendah karena keumumannya. Dan mani itu aujabal a'zam likaunihi likaunihi maniyan bi khususihi likaunihi maniyan. Karena dia dilihat dari 2 sisi mani ini. Dari sisi umum, dia termasuk salah satu yang keluar dari 2 jalan. Sedangkan sisi khususnya, kaunuhu maniyan. Dan mani secara khusus itu wajib baginya mandi. Dan yang ini kewajiban yang lebih a'zam daripada hanya sekedar wudu. Maka karena mani ini terkena kewajiban yang lebih a'zam, bikhususihi ay likaunihi maniyan, fala yujibul wudu likaunihi bi'umumihi likaunihi
al-khuruj minas sabilain. Dan bisa saja seseorang keluar mani tapi wudhunya tidak batal. Seperti kalau seseorang tidur dalam keadaan tidur yang mumakin, ya, ala hayatil mutamakin, tidur yang kondisinya mutamakin, lalu ketika tidur dia mengalami mimpi basah, maka di situ dia tidak batal wudhunya, tetapi wajib baginya mandi. Tapi keluar mani ini tidak membatalkan wudhu, syaratnya ada. Ada dua syarat. Bisa dilihat di catatan kaki nomor 4. Mani ya syaksi nafsihi. Kalau itu maninya sendiri. Gimana maksudnya? Kalau yang keluar itu maninya sendiri, ya maka wudhu nggak batal. Tapi kalau yang keluar mani orang lain, seperti misalnya seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan tidur, misalnya. Misal, ya, ketika tidur. Atau seorang suami menggauli istrinya yang masih belum balik. Nah, ini tentu berdosa karena wanita yang belum balik itu tidak boleh untuk digauli karena dia belum kuat untuk menerima jima. Ala kulihal ini contoh saja. Ketika ada seorang suami yang sudah balik menggauli istrinya yang belum balik, maka ketika istrinya apa? Istrinya mandi, terkena junub, ya dia mandi. Ketika habis mandi, kemudian keluar lagi maninya. Dan mani yang keluar itu sudah pasti bukan mani punya dia, tapi mani suaminya yang menjimaknya. Maka seperti ini, wudhunya juga batal. Ya, wudhunya juga batal. Karena tadi, al-khariju min ahadis sabilain. Ya, wudhunya juga batal, tapi dia tidak lagi terkena kewajiban mandi junub. Tapi dikatakan di sini mani itu tidak membatalkan wudhu kalau yang keluar itu maninya sendiri atau mani yang keluar dan mani yang keluar darinya untuk pertama kali. Amma mani ghairihi, kalau yang keluar itu maninya orang lain, bukan mani punya dia, atau maninya sendiri, tapi setelah dia masukkan kembali, keluar maninya, kemudian dia kumpulkan mani tersebut, lalu dia masukkan lagi ke dalam tubuhnya, lalu keluar lagi untuk kedua kalinya, maka ini fayantaqidu bihurujihi, maka wudhunya batal. Ya. Guru saya mengatakan Habib Ali itu bilang ada sebuah kaidah yang cukup masyhur, la yalzamu minal hukmi 'ala syai'i wuqu'uhu. Tidak melazimkan hukum terhadap sesuatu itu harus terjadi. La yalzam minal hukmi 'ala syai'i wuqu'uhu. Tidak mewajibkan, tidak lazim, tidak harus hukum terhadap sesuatu itu harus sesuatu itu terjadi dulu, nggak harus. Ya, maka contoh di sini tadi, mani yang keluar, kemudian mani yang keluar yang kedua kalinya, artinya setelah keluar dia istidkhal lagi. Mungkin ini kan secara wuku, mana ada orang begitu, ya, nggak ada orang yang melakukan demikian. Tapi seandainya ada demikian, nah, seandainya demikian ada, maninya keluar, kemudian dia tampung, dia masukkan lagi ke dalam tubuhnya, keluar lagi untuk kedua kalinya, maka itu membatalkan wudhu. Meskipun tidak secara nyata itu mungkin tidak ada yang melakukannya, tapi tadi la yalzamu minal hukmi 'ala syai'i wuku'. Ya, sebagaimana kisah yang cukup masyhur, siapa tahu itu bisa terjadi di masa depan ya. Contohnya kisah yang cukup masyhur itu Imam Nawawi pernah ditanya sama seseorang bagaimana jika jarak jarak yang 90 kilometer yang itu disebut jarak safar yang boleh mengkosor, jarak tempuhnya 90 kilo tapi ya tapi bisa ditempuh dalam waktu 1 jam atau 2 jam saja misalnya. Ya, pernah ditanyakan demikian ke Imam Nawawi. Kalau dulu kan orang nggak tahu pesawat ya. Tapi dulu misalnya ada sebuah kapal, ya, ada sebuah kapal, kemudian kapal itu tertiup angin kencang, tertiup.
angin kencang. Lalu saking kencangnya angin tadi, kapal itu berlayar secara cepat. Saking cepatnya menempuh jarak yang 90 kilo atau lebih itu dalam waktu 1 jam saja atau 2 jam saja. Apakah tetap boleh mengkosor? Kata Imam Nawawi, boleh. Padahal saat itu ditanyakan belum ada pesawat terbang, belum ada kereta, belum ada mobil di zaman Imam Nawawi. Tapi tadi konsepnya la yalzamu minal hukmi 'ala syai'i wuqu'. Ayo, nuasib. Nah, pertanyaan nanti akan saya baca setelah selesai penjelasan. Ats-tsani zawalul aqli illa binaumin al-mumakkin maq'adahu min mahalli qu'udihi. Pembatal yang kedua adalah hilangnya akal. Hilangnya akal di sini lihat di hamish baik karena gila atau pingsan atau karena mabuk atau tidur, tidur yakinan. Walau syakka hal nama au na'asa fala naqda. Kalau dia ragu apakah tadi dia tidur atau cuma ngantuk, maka ini tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Li'annal asla baqa'ut thaharah. Hukum asalnya thaharahnya masih ada. Dan apa tandanya dia kalau tidur? Ar-ru'yah, dia bermimpi. Dan apa tandanya kalau dia itu cuma ngantuk? Sama'u kalamil hadirin wa illam yafhamhu. Kalau ngantuk itu ya dia masih bisa mendengar perkataan orang, tapi dia nggak paham orang tuh ngomong apa. Ya kayak kita lah kalau waktu jadi santri ya, ketika di kelas ngantuk kan. Nah, guru kita ngomong apa kita kedengeran. Kita paham guru kita tuh sedang ngomong gitu, tapi apa yang diomongin nggak paham kita. Itu alamatun nu'as. Tapi kalau bilang aku tadi bermimpi sama ini, nah, itu berarti dia sudah disebut telah tidur. Wal aqlu lughatan al-man'u, secara bahasa akal itu artinya adalah penghalang, al-man'u. Wa syar'an sifatun yumayyazu biha bainal hasani wal qabih, sifat yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wa tusamma bitamyiz aidan, summiya aqlan, wa summiya aqlan li'annahu yamna'u sahibahu min irtikabil fawahish. Disebut akal karena dia bisa membentengi eh, orang yang memiliki akal tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fahisyah, perbuatan keji. Baik, jadi zawul akal ini mencakup gila, pingsan, mabuk, atau tidur. Tapi dengan syarat illa binaumin al-mumakkan, illa binaumil mumakkan. Nah, kalau dia tidur dalam keadaan mumakkin, tidur yang mutamakin. Apa itu tidur yang mutamakin? Alla yakuna bainal maq'adi wal maqarri tajafin. Ay farag. Posisi, mohon maaf, duburnya atau pantatnya dengan tempat duduk yang dia duduki, itu tidak ada space, tidak ada celah. Ya, alias, mohon maaf, dia betul-betul duduknya nempel. Baik duduk dimanapun, ya. Wa maq'adahu min mahalli qu'udihi. Baik dia duduk dimanapun. Lihat, baik duduk di tanah, min ardin, wadabah atau di tunggangannya, atau di motornya misalnya, atau di kursi mobilnya, wa farshin atau di kasurnya, wa ghairiha atau tempat yang lain. Yang penting dia posisinya duduk dan duburnya itu atau pantatnya itu, mohon maaf, menempel di tempat duduknya. Dan tidak ada celah. Yang mana kalau ada celah itu memungkinkan terjadinya kentut atau memungkinkan keluarnya angin. Maka kalau ada orang tidur sambil berdiri, batal nggak wudhunya? Di KRL tuh, pagi-pagi tidur dia sambil pegangan di atas itu, berdiri. Batal nggak wudhunya? Tidur berdiri. Apakah batal Batal. tidurnya? Batal. Batal, batal Ustaz. Batal Ustaz. Batal Batal. dong. Ya. Atau pernah lihat nggak antum kalau di pondok santri, misalnya santri kelas 7 lah biasanya, tidur, pas Jumatan tidur. Tapi tidurnya sampai, mohon maaf nih, sampai sujud. Nah, lihat nggak? Tidurnya sampai kepalanya tuh nempel ke lantai. Dan mohon maaf, pantatnya agak terangkat itu. Batal nggak wudhunya itu pas Jumatan? Batal. Batal itu jelas.
Atau orang tidur senderan di dinding, terus kakinya diangkat, dia peluk kakinya. Tidur sender ke tembok, ke tiang. Pas Jumatan misalnya dia ngantuk, senderan ke tiang. Dan kakinya dia peluk dua-duanya. Tidur dalam keadaan demikian. Batal nggak wudhunya? Batal. Batal. Karena mohon maaf, tubuhnya terangkat dengan begitu. Seperti itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga, pembatal yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati al-kabiraini al-ajnabiyaini min ghairi haid. Bersentuhannya basyarah. Basyarah itu apa? Zahiru jildil insan. Ya, kulit bagian luar lah milik manusia. Wa ulhiqa biha lahmul asnan wal lisan. Dan dikiaskan wa ulhiqa biha, ya, diilhaqkan, dikiaskan dengan kulit yang mana juga membatalkan wudhu kalau menyentuh lahmul asnan, gusi, ya, laki-laki menyentuh gusinya perempuan atau menyentuh lidahnya perempuan, maka itu membatalkan wudhu. Wa qala Ibnu Hajar, la batinal aini wal azma alladhi dhahar. Menurut Ibnu Hajar, itu tidak membatalkan wudhu kalau menyentuh bola mata, batinal ain, bola mata, atau tulang yang muncul dari tubuhnya. Misalnya mungkin ada tubuhnya yang habis terluka bakar atau apa, sehingga terlihat tulang dalamnya itu. Ya, kelihatan tulang di dalam tubuhnya itu kelihatan. Ah, kalau menyentuh itu batal nggak? Ya, maka kalau menyentuh itu, kata Imam Ibnu Hajar, tidak membatalkan wudhu. Wa khalafahu ar-Ramli fihima. Dan ini berbeda pendapat dengan Imam Romli. Jadi kalau menurut Imam Romli batal juga dua-duanya. Fala naqdha bisya'ri was-sinni wadh-dhufr. Dan tidak batal kalau menyentuh rambut atau gigi atau kuku. Karena tidak disebut basyarah. Ya, tidak disebut apa? Basyarah. Bersentuhan, dan bersentuhan di sini lamsul haqiqi, ya. Lamsu, lamsul haqiqi. Dan kita tahu sama-sama bahwasannya dalilnya ulama Syafi'iyah itu ayat Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 43, aula mastum an-nisa. Aula mastumun nisa. Ya, aula mastumu an-nisa. Wal lamsu huwa al-jassu bil yad. Al-jassu, ya, sentuhan dalam artian sebenar. Ya, al-jassu bil yad. Dan menyentuh kalau laki-laki menyentuh perempuan yang sudah kabirain, yang sudah besar. Maksudnya apa sudah besar di situ? Al-balighina hadda syahwah urfan inda arbabi tiba'is salimah. Fala naqda idza alam yablughu ahaduhuma. Kata-kata kabirain di sini nggak harus baligh. Tidak harus baligh. Yang penting sudah haddus syahwah. Balagha haddus syahwah. Bukan baligh dalam artian dia sudah menjadi mukallaf. Bukan. Tapi kalau sudah terpenuhi haddus syahwah alias yushtaha yang bisa disyahwati, dan dobitnya kalau laki-laki itu, kalau laki-laki melihat wanita yang sudah haddus syahwah, intisyaruz zakar, ereksi. Kalau perempuan melihat laki-laki yang sudah balagha haddus syahwah, yamilul qalb, hatinya condong kepadanya. Ya, hatinya condong kepadanya. Maka kalaupun belum balik tapi sudah disebut haddus syahwah, yushtaha. Umur berapa berarti kira-kira? Ya, 13 tahun. Nah, misalnya baliknya 15 tahun. Ada perempuan usia 13 tahun atau 14 tahun. Belum balik, tapi sudah yushtaha. Maka menyentuhnya pun bisa membatalkan wudhu. Maka kalau belum mencapai haddu syahwah, tidak disebut yushtaha. Misalnya menyentuh perempuan usia 3 tahun. Ini kita menyentuhnya bukan karena syahwat, tapi karena gemes, lucu, ya. Atau perempuan menyentuh laki-laki usia 3 tahun,
putih, gembul, gemes, dia menyentuhnya karena gemes, bukan karena hadbus syahwah. Tentu saja Kak, ini dilihat dari sisi tiba salimah, ya, secara normal. Karena ada yang nggak normal kan? Apa namanya tuh kalau suka sama anak kecil itu apa namanya? Nggak normal, pedofil. 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 Kalau nggak normal itu kita tidak menganggapnya. Tapi ini inda arbabit tiba'is salim. Ayo, ar-rajulu wal mar'ah al-kabiraini al-ajnabiyain. Al-ajnabiyain yang bukan mahram, ya, yang ajnabi, asing. Wa huma man laisa bainahuma mahramiyah. Ya, catatan kaki nomor 3, yang tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, sepersusuan atau musaharah pernikahan. Dulu pernah saya kasih tahu ya, ada berapa mahram, mahram muabbad, berapa totalnya? Masih ingat nggak? 18. 18, betul. Itu mahram ala ta'bid. 18, nasab 7, sepersusuan 7, pernikahan 4. Ya, pernikahan 4. Ya. Jadi menyentuh yang mahram karena nasab, atau menyentuh mahram karena sepersusuan, atau menyentuh mahram karena pernikahan, seperti misalnya menyentuh ibu mertua. Ibu mertua itu mahram, bisa babil musaharah. Maka ini tidaklah membatalkan wudhu. Kenapa? Karena bukan madzinnatus syahwah. Ya, menurut ulama Syafi'iyah menyentuh haram itu bukan madzinnatus syahwah. Sekarang repot Ustaz, mertua sama menantu banyak kejadian. Nah, itu pembahasannya lain. Itu pembahasannya apa? Dia haram karena menikahi menikahi atau melakukan sesuatu yang diharamkan syariat. Apalagi menikahi mahram itu juga nggak sah nikahnya kan. Ayo, maka kan kita tahu ya bahwasannya suami istri itu tidak disebut mahram. Suami istri tidak disebut mahram, yang mana kalau menyentuh istri atau suami setelah berwudu maka bisa membatalkan wudunya menurut ulama Syafi'iyah. Dan kita tahu bahwasannya masalah lamsul mar'ah al-ajnabiyah, ulama terbagi menjadi 4 qaul. Menurut Imam Abu Hanifah tidak batal kalau hanya sekedar menyentuh, tapi yang batal kalau terjadi ijma, karena lamastum itu maknanya jama'tum. Kemudian ada pendapat Imam Syafi'i, ini yang paling syadid, berkebalikan dengan pendapatnya Abu Hanifah, yang namanya lamastum, lamsul hakiki, sentuhan secara hakiki, maka batal secara mutlak. Ya, sedangkan menurut dua imam yang lain seperti Imam Malik dan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, mengatakan itu ditafsil. Kalau menyentuhnya bisyahwah batal wudhunya, kalau menyentuhnya tidak dengan syahwat maka tidak batal wudhunya. Nah, ala kulli hal kalau kita bicara mazhab Syafi'i ya wudhunya tetap tetap batal. Ya, wudhunya tetap batal. Nah, dan bukan berarti ulama Syafi'iyah menyelisihi dalil ya. Kita tahu ada dalil bahwasannya Nabi mencium istrinya sebelum sholat, lalu langsung sholat tanpa berwudu. Kemudian ada hadis juga yang dalam kitab Umdatul Ahkam itu, Aisyah sholat kakinya menjulur, Nabi Muhammad sholat, Aisyah kakinya menjulur di hadapan Nabi. Kemudian ketika Nabi sujud, Nabi tepuk kakinya dan Aisyah menggeser kakinya. Wah, seterusnya begitu. Itu hadis yang cukup masyhur. Ya, bukan berarti ulama Syafi'iyah nggak tahu dalil ini, tapi ya, dalil yang pertama kata ulama Syafi'iyah, dalil yang Nabi mencium itu hadisnya mursal, munqati' sanadnya. Maka dalam mazhab Syafi'i termasuk kaidah dalam istinbatul ahkamnya itu tidak mengambil dari hadis yang mursal. Sedangkan yang hadis yang kedua, Aisyah kakinya ditepuk sama Nabi supaya diangkat, itu mahmul, Nabi menepuk kaki Aisyah dalam keadaan ada penghalang. Ya, karena umumnya orang tidur itu pakai sesuatu yang menghalangi tubuhnya seperti selimut atau yang semisal. Maka dikatakan di sini min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Artinya kalau menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram setelah berwudu tapi dengan penghalang, baik penghalangnya tipis ataupun tebal, maka tidak membatalkan wudu. Yang keempat,
masu kubulil adami, menyentuh kubul adami, ya, menyentuh kubul adami, menyentuh kemaluan manusia. Maka kalau menyentuh kemaluan kuda, batal nggak? Menyentuh kemaluan kuda atau hewan, batal nggak? Kalau pakai sewet batal. Menyentuh kemaluan kuda, Enggak, Ustaz. Nah, batal nggak? Ya enggak. Kenapa? Karena katanya masuk kubuli adami, ya, menyentuh kemaluan manusia. Maka akhrajal bahimah. Kalau ada pertanyaan, menyentuh kemaluan jin bagaimana? Menyentuh kemaluan jin. Nah, itu saya nggak tahu. Gimana bisa kita menyentuh kemaluan jin, wong dia nggak kelihatan? Au halakati duburihi atau halakah dubur. Apa itu halakah dubur? Yang mana kalau kita duduk dia terbuka, kalau kita jongkok dia terbuka, kita berdiri dia tertutup. Ya, mohon maaf itu bagian tempat keluarnya kotoran itu, ya, bagian anus dan sekitarnya. Maka kalau pantat, mohon maaf, ya itu tidak membatalkan wudhu jika menyentuhnya. Dan membatalkan wudhu menyentuh kemaluan, kubul dan dubur di situ kalau dengan bagian dalam tangan, bibatni rohah, bagian dalam tangan kita. Karena hadisnya ifda, ya, hadisnya di situ kata Nabi dari Abu Hurairah, "Idza afda ahadukum ila farjihi." Nah itu, idza afda. Idza afda ahadukum biyadihi ila farjihi wa laisa bainahuma sitrun aw satrun wala hijabun fal yatawadda. Ya. Kalau afdha, apa itu afdha? Imam Syafi'i mengatakan afdha itu kalau dengan bagian dalam tangan. Yang kalau kita tempelkan tangan kita, kedua-duanya, maka bagian dalam tadi, baik telapak tangan maupun bagian dalam-dalam jari itu, bagian jari dalam, itulah disebut ifdha. Dan Imam Syafi'i hujjatun fil lughah. Wal ifdha la yakunu illa bi batnir rahah au butunil asabi' kama yaqulu Syafi'i hujjah fil lughah. Ayo. Jadi kalau menyentuh kemaluan bukan dengan bagian dalam tangan tadi, bukan dengan telapak tangan bagian dalam itu. Misalnya menyentuh kemaluan dengan punggung tangan atau dengan sisi kiri, sisi kanan tangan kita, maka itu tidaklah membatalkan wudhu menurut fuqahauna asy-Syafi'iyah. Maka di sini dikatakan, nah itu ya, di catatan nomor 4, ma yastatiru inda wad'i ihdar rahataini 'alal ukhra bitahammulin yasir. Itu maksudnya tadi apa? Telapak tangan bagian dalam. Baru bisa membatalkan wudhu. Baik. Nah, dikatakan di sini al-khariju minas sabilain. Al-khariju min ahadis sabilain. Itu baru membatalkan wudhu. Berarti kalau ada orang memasukkan sesuatu ke dalam duburnya, misalnya, ya, memasukkan sesuatu ke dalam duburnya, habis wudhu dia masukkan sesuatu gitu ke dalam duburnya. Misalnya cairan obat, ya, ke dalam dubur atau dalam kubulnya, makalah. Apakah membatalkan wudhu? Datang ke rumah sakit, periksa sama dokter, kemudian dokter masukkan ke dalam, mohon maaf, dalam duburnya, anusnya sesuatu obat misalnya. Karena dia sakit apa gitu, wasir atau apa, dia masukin ke dalam duburnya obat tadi. Nah orang ini habis wudhu, apakah batal wudhunya? tidak, Ustaz. Kenapa tidak? Kan tadi memasukkan, bukan mengeluarkan. Mengeluarkan, bukan memasukkan. Iya, betul. Karena kan kata tadi kharij, al khariju minas sabilain, ya, bukan ad-dakhil, bukan memasukkan. Ya betul, kalau kalau puasa batal, ya, karena masuk sesuatu ke dalam rongga tubuh, jauf, ke dalam jauf melewati lubang, melewati tubuh yang terbuka, lubang tubuh yang terbuka. Ayo, Tapi maaf Ustadz, ya, ini bukan bermaksud jorok kan? Saya juga atau gimana?
cuman muncul di pikiran kan kalau ada seseorang misalkan melakukan perbuatan jima kayak tapi jima yang misalkan orang gay ya tapi dia habis gitu dia wah apa namanya mau taubat mau sholat gitu. Dia melakukan hubungan dengan menggunakan ini loh apa ada yang masuk ke duburnya dia tidak batal wudhunya. Oke. Iya, maaf, pertanyaannya memang Hmm. agak jorok, cuman ini Maaf muncul di pikiran. ya. Saya juga bukan termasuk Ya, kelompok ya. demikian. Maaf. Iya, cuman ini loh mereka melakukannya kalau tidak salah Ustadz melalui dubur ya. Jadi Ya. kalau ada yang masuk ke dalam duburnya dia, misalkan dia Ah. melakukan hubungan seperti itu, Oh kemudian ya. dia itu tidak batal, tidak maksudnya dia bisa oh mau tobat ini, dia bisa langsung sholat. Dia habis wudhu kemudian mohon maaf dimasukkan ke duburnya kemaluan orang gitu ya. Karena melakukan Iya, liwat gitu ya. iya, 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 Ya, maaf ya, maka bukan ini, tidak maaf, batal. ini memang menjijikan. Ya kan tidak batal karena kan laki-laki sama laki-laki ceritanya. Nah kemudian mohon Mhm. maaf tuburnya dimasuki zakar pasangan gaynya misalnya. Ya wal billah. Iya, Maka itu iya, termasuk Zubillah. dakhil, dakhil bukan kharij. Tidak batal wudhunya tapi dia wajib mandi. Oh iya, Mandi dia. oke, iya. Dia wajib mandi karena nanti masuk ke pembahasan hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya, wajib dia mandi. Mhm. Kemudian ada nggak ini tentang jin, tentang melakukan hubungan dengan jin? Katanya dulu suka ada pembahasan fikih mengenai misalkan orang melakukan hubungan dengan jin. Tadi kan Ustadz bilang Ya. kemaluan jin, ya itu tidak masuk adami, ya. Enggak, saya tadi cuma nanya, kalau jin itu bagaimana? Jin itu saya enggak tahu. Saya enggak tahu kalau jin. Karena Oh, oh, saya belum kebayang di kepala saya eh, menyentuh kemaluan jin. Nah, kan jin itu kan nggak kelihatan. Ya, jin itu tidak memang ya. kelihatan. Bagaimana cara menyentuhnya? Wallahu alam. Itu saya enggak tahu. Ya, tapi kalau misalnya jinnya itu eh, menyamar sebagai manusia, masalah, ya mungkin Oh ya ya. bisa. Mhm, Kalau dia mhm. menyerupai tubuh manusia sehingga jadi kelihatan, berarti kan saat itu dia berstatus sebagai manusia gitu. Nah, saya Tergantung nggak tahu. rupanya ya. Ya, Iya, saya, ya. saya, Maaf saya, ya. saya belum tahu kalau itu bagaimana pastinya. Cuman kan ini cuman ini aja istitrat saja tiba-tiba tadi kepikiran kalau jin bagaimana seperti itu. Kalau jin bagaimana ya? Bukan adami ya. Nah, apakah masuk adami atau Oke. bukan? Nah, gitu. Tapi yang jelas kalau Iya, bahimah itu tidak membatalkan karena tidak tidak. disebut apa? Iya, iya. Adam. Ini dari Pak Jazakumullah. Asep. Wa iyyakum Kang Justin. Kalau Ya, sudah mohon mandi, maaf ini pertanyaannya cuman ini. ya Kang Justin, Kang Ya, Justin. thank you. Kalau sudah mandi ternyata ada mani yang tersisa dan keluar lagi setelah mandi. Nah, ini tergantung tadi. Kalau itu maninya dia sendiri, ya berarti dia wajib mandi lagi. Mandi lagi. Karena itu maninya sendiri. Dan karena nanti kan salah satu penyebab wajibnya mandi adalah keluarnya mani. Inzal, furujul mani. Tapi kalau yang misalnya seorang wanita, dia dijimai suaminya dalam keadaan tidur dan dia tidak mengeluarkan mani, yang keluar mani cuma suaminya saja. Lalu mandi, setelah mandi, keluar maninya lagi. Dan itu ternyata mani suaminya jelas. Maka dia tidak wajib mandi. Karena yang keluar bukan maninya dia. Tapi dia batal wudhunya, batal. Ya, wudhunya batal, jadi tetap dia wajib berwudhu lagi dan sudah tidak perlu mandi lagi. Tapi kalau mandinya sendiri, keluar lagi setelah habis mandi, keluar lagi. Sisa-sisa maninya yang ada, maka wajib mandi lagi. Ya, wajib mandi lagi. Tapi wudhunya batal nggak? Batal nggak wudhunya? Habis keluar mani, kemudian dia mandi junub nih. Habis mandi junub, ternyata habis mandi junub selesai, masih keluar sisa-sisa mani yang ada. Wajib mandi lagi? Wajib wudhu lagi nggak? Wajib wudhu nggak? Wajib. Wajib wudhu tidak? Wajib. Ya, wajib wudhu. Batal wudhunya. Ya, juga batal wudhunya dan wajib mandi lagi. Karena mani yang keluar itu maninya sendiri. Makanya ulama mengatakan bagi orang yang sudah keluar mani, maka dianjurkan dia kencing dulu. Sebelum dia mandi, dianjurkan dia kencing dulu agar
sisa-sisa maninya itu terhabiskan oleh kencingnya, keluar oleh kencingnya. Ayo. Masuk ke pembahasan berikutnya. Apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhadas? Di sini maksudnya man intaqadha wudu'uhu. Ma yahrumu 'alal muhdits hadatsan asghar. Kalau kita berhadas kecil, apa yang nggak boleh kita lakukan? Yahrumu 'ala man intaqadha wudu'uhu arba'atu asya'. Orang yang berhadas kecil haram untuk melakukan 4 hal berikut. Pertama, salat. Salat dan sejenisnya. Salat apapun itu, baik salat fardu atau salat sunnah, dan yang semisal dengan salat, seperti sujud tilawah, sujud syukur, atau khutbah Jumat. Itu tidak boleh dikerjakan oleh orang yang sedang berhadas. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau sujud syukur itu harus dalam keadaan toharoh dulu. Indah Syafi'iyah, sujud syukur harus dalam keadaan toharoh. Kenapa? Karena dia seperti sholat. Ya, seperti sholat. Wat tawaf. Haram juga tawaf. Baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Tawaf itu ada 4 macam tawaf. Ada tawaf rukun. Apa itu tawaf rukun? Tawaf rukun apa tawaf rukun? Masih ingat tawaf rukun? Di Fathul Qorib udah kita bahas itu. Tawaf rukun apa tawaf rukun? Ifadah, ifadah, Ifadah. Tawaf wajib apa? kudum, Tawaf wajib apa? Kalau tawaf kudum itu tawaf mustahab. Kalau tawaf wajib apa? Karena dalam mazhab Syafi'i kalau dalam bab haji, fardu dengan wajib itu dibedakan, khusus dalam bab haji. wajib itu yang mau meninggalkan apa ya? Ya, tawaf apa namanya, Pak? Tawaf Wadah. wada. Wadah. Tawaf wada Wadah ya. itu tawaf wajib. Tawaf yang sunnah mustahab ya tawaf kudum dan juga ada tawaf mutlak. Ya, tawaf begitu saja, tawaf. Nah, maka apapun jenis tawafnya ya tetap tidak boleh dikerjakan kecuali dalam kondisi sudah dalam keadaan taharah. Ayo. Yang kedua, yang ketiga adalah mashul mushaf, menyentuh mushaf. Dan apa definisi mushaf di sini? Jadi mushaf itu nanti bisa berbeda maknanya. Mushaf di pembahasan ini itu berbeda dengan mushaf yang ada di pembahasan jual beli nanti. Mushaf yang ada di sini maksudnya adalah ma kutiba biqasdid dirasah. Ya, ma kutiba biqasdi ad-dirasah yang ditulis dengan niat dirasah. Seperti misalnya guru nulis ayat Quran. Inna a'tayna kal kausar. Menulis di papan tulis. Tujuannya untuk dibaca dan dipelajari sama murid-muridnya. Maka dindingnya, papan tulisnya tadi, ya tidak boleh disentuh. Karena di situ tertulis ayat Al-Quran, mushaf. Disebut mushaf. Maka kalau ayat Quran ditulis, bukan dengan niat dirasah. Misalnya niat tabarruk. Menulis ayat Quran di sebuah kertas untuk dijadikan jimat. Tabarruk. Maka itu tidak mengapa menyentuhnya dalam keadaan berhadas. Atau menulis di karton khot, ya, atau menulis di dinding masjid khot, ya, khot tulisan khot ayat Quran. Itu kan tidak tidak dimasukkan lidirosah, itu lizinah, mengindahkan masjid, buat masjid jadi indah, perhiasan, menghiasi masjid. Maka itu tidak haram menyentuhnya dalam kondisi berhadas. Ya, jadi mushaf di sini makutiba biqasdi ad-dirasah. Dan disebutkan di catatan kaki dan semisal dengan mushaf. Wa mithluhu jilduhu al-muttasilu bihi. Jild ya sampulnya itu. Sampul mushaf itu juga tidak boleh kita sentuh. Wal munfasil, dan kalau sampulnya itu terpisah dari mushafnya, itu juga tidak boleh kita sentuh dalam keadaan berhadas. Alladzi lam tanqati' nisbatuhu anhu. Selama sampul mushaf tadi masih kita sebut sebagai sampul mushaf. Belum nisbah Quran tadi belum hilang.
Ya, misal menemukan sampulnya mushaf, cover mushaf. Kita pegang, ini apa ini? Itu sampul mushaf. Nah, orang masih menyebutnya sampul mushaf, maka tetap tidak boleh kita menyentuhnya dalam keadaan berhadas. Kecuali kalau sampulnya itu sudah tidak lagi dinisbahkan dengan mushaf. Seperti ka'anju'ila jildan li ghairihi. Sudah menjadi sampul buku lain. Di sampul mushaf, ada mushaf yang sudah rusak, sampulnya itu kita ambil, kita jadikan cover buku kita. Masalah. Maka sudah tidak lagi dinisbahkan ke mushaf. Berarti sudah boleh menyentuh sampul mushaf tadi yang sudah terpisah. Wa kharitatuhu wa sunduquhu wa ilaqatuhu idza kana fiha. Kharitah. Kharitah ini kalau saya dengar dari Syekh Labib, makna kharitah itu al-kis alladhi yudha'u fihil mushaf. Apa itu al-kis? Apa ya? Bahasa Indonesia apa? Kresek. Apa Dompet. kis itu apa? Ya, sesuatu yang ditaruh di dalamnya mushaf itu kis. Tapi kalau dari Habib Ali saya dengar apa itu khoritoh? Maksudnya khoritoh itu tali yang ada di Quran itu, tali pembatas itu loh. Tahu ya? Khoritoh, tali-tali yang ada di mushaf itu, tali Iya, pembatas. iya. Nah, itu khoritoh namanya disebutnya. Itu pun haram disentuh. Sunduk, kotak tempat menyimpan mushaf, ilaqah, pegangan mushaf, ya. Kalau ada pegangannya, pegangan mushaf. Idza kana fiha, idza kana al-mushafu fiha. Kalau ada mushafnya di situ. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau mushafnya tidak ada di situ, kita punya lemari, kita punya kotak sunduk yang itu mushaf, kita taruh mushaf di situ, tapi ketika tidak ada mushafnya di situ, ya kita boleh menyentuh sunduknya, ya. Atau tadi ada plastik yang kita pakai untuk naruh mushaf, tapi ketika mushafnya tidak ada, ya kita boleh menyentuh plastiknya atau kisnya tadi, selama mushafnya ada di situ. Berarti masuk juga seperti ini. Kalau kayak kita ngaji itu kan ada meja yang untuk naruh Quran itu ya. Apa namanya itu? Kalau di TPA itu kan ada meja yang untuk naruh mushaf itu loh, yang meja kecil. Nah, Iya, itu meja namanya lipatnya ya. meja lipat gitu ya kan, yang bisa dipakai naruh mushaf. Selama mushafnya ada di situ, ya kita tidak boleh menyentuh mushafnya, tidak boleh juga menyentuh mejanya tadi. Ya, meja untuk naruh mushafnya. Selama mushafnya ada di situ. Kalau nggak ada ya boleh-boleh saja. Ayo. Dan coba lihat catatan kaki yang ditulis oleh Syekh Bukayir. Qauluhu munfasil tabi'a fi dhalikal jamal ramli wal khatib. Wa'tamada Syekh Ibnu Hajar fi kutubihi kulliha ghairul iba'i'ab adamu hurmati hamli massi jildihi al-munfasil. Qala wa innama harumal istinja'u bihi wa in infasala li'annahu afhash. Jadi maksudnya adalah pendapat yang disebutkan oleh Musannif Ahmad bin Umar Asy-Syatiri bahwasanya sampul mushaf kalau sudah terpisah dari mushaf selama masih tetap dinisbahkan kepada mushaf tidak boleh disentuh dalam keadaan berhadas. Wa hadza qaul Imam Romli dan Khatib Asy-Syirbini. Ini yang dipegang oleh Musannif. Ibnu Hajar lain lagi pendapatnya. Dia mengatakan kalau sudah terpisah, sudah munfasil statusnya, baik masih dinisbahkan ke Quran, ke mushaf namanya, atau sudah tidak lagi, itu tidak haram menyentuhnya. Boleh, mutlakan. Ya, boleh secara mutlak menurut Ibnu Hajar. Wa hamluhu dan membawanya, ya membawa. Sedangkan menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawanya. Li'annahu asyaddu minal lams. Dan dikatakan di situ wa yajuzu hamluhu ma'a mata' in qasadal mata' wa kadza in syarraka au atlaqa inda ramli khilafan li Ibnu Hajar. Boleh membawa mushaf syaratnya kalau dia membawa mushaf plus membawa barang tertentu. Meskipun barangnya itu matanya itu sorir wa in soguro mata. Kita membawa mushaf plus membawa pulpen. Jadi kita membawa mushaf plus pulpen. Pulpen itu mata. Maka boleh dengan niat tadi apa? Niatnya niat membawa mata, membawa mata. Tidak hanya membawa Quran saja.
Ya. Atau syarraka wa kadza in syarraka. Jadi qasadal mushaf wa qasadal mata'. Kayak misalnya mushaf kita ada di tas. Kemudian tas kita ketinggalan di masjid misalnya. Dan kita balik ke masjid, kita ambil tas itu. Ya, maka kita membawa tas, kita ngambil tas itu niatnya apa? Qasodal mata. Niat membawa tas. Ya, maka itu tidak mengapa meskipun dalam keadaan berhadas. Au atlak atau diitlakkan gitu saja, bawa gitu saja tanpa diniatkan apapun, maka ini boleh menurut Imam Romli. Khilafan li Ibnu Hajar. Karena Ibnu Hajar kalau atlak itu juga tidak diperbolehkan. Ya harum aidan idza atlaqa. Sedangkan in qasdal mata au in syarraka, niatnya gabung antara qasdul Quran, qasdul mushaf wa qasdul mata itu diperbolehkan menurut Imam Romli dan juga Ibnu Hajar. Jadi ada 4 keadaan. In qasdal mushaf faqat nggak boleh, haram. In qasada al mata faqat jaiz. Yang ketiga, in qasdal mushaf wal mata, hada jaiz. Dan yang keempat, in atlaq lam yaksid syai'an, hada khilaf baina Ramli wa Ibni Hajar. Qala Ramli bi jawaz wa qala Ibni Hajar bi adamil jawaz. Naam. Kemudian kaki di bawah itu bisa antum lihat sendiri. Intinya begini. Kalau dibaca kelamaan ya. Intinya begini. Pengecualian. Wa yajuzu ayyumakkinu sabiyyu al-mumayyiz min massihi wa hamlihi litirasah. Anak kecil yang sudah mumayyiz itu boleh menyentuh Quran atau membawanya kalau memang mushaf tadi memang diniatkan untuk dipelajari, untuk ngaji. Ya, boleh. Di sini ada seperti pengecualian rukhsah lah. Ada Syafi'iyah, rukhsah. Anak kecil, ya kalau mau ngaji di TPA, dia berhadas, dia sudah mumayyiz, ya, baik laki-laki atau perempuan sobinya di situ. Maka tidak mengapa dia membawa Quran, menyentuhnya li ajli dirasah. Begitu pula fi qaulin marjuh itu muallim, guru perempuan, guru TPA yang perempuan itu. Yang masa dia kalau pas lagi datang haid dia cuti ngajar kan nggak mungkin. Maka di sini juga diberi rukhsah fi qaulin marjuh al muallim kasabi. Ai la yumna'u aidan. Boleh dia membawa mushaf meskipun dalam keadaan berhadas. Ya, dihukumi seperti sobi. Nah, itu bisa dibaca sendiri sampai pembahasan di bawahnya itu. Intinya seperti itu. Di sini pengecualian terkait dalam masalah menyentuh mushaf bagi anak kecil atau bagi guru, guru Quran. Nah, sebelum kita lanjut, monggo, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita masuk ke pembahasan ghusl. Dan kalau Mas Safi clear ya Ustaz, kalau yang kayak kalau kita mandi besar kan biasanya diawali wudhu. Nah itu kan setelah biasa dalam proses mandi kan megang kemaluan itu tetap sah ya untuk sholat dengan tanpa berwudhu lagi. Kalau gimana? Mandi. Kan kita kalau proses mandi besar, mandi junub kan Hmm. ada diawali wudhu dulu, Mm-mm. ya bisa kaki diakhirkan kan. Tapi Ya. dalam proses mandi kan kita megang kemaluan. Nah Mm-mm. seperti ini kan anggaplah kalaupun memang batal wudhunya kan Mm-mm. kita ada dengan mandi besarnya gitu. Gitu ya Ustaz ya. Mm. Ya, itu makanya saya baca lagi dan saya tanya-tanya lagi. Ya, kalau dia melakukan pembatal wudhu saat mandi di tengah-tengah mandi, itu dia harus wudhu lagi. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu saya pernah baca dari seorang kiai ya. Mas, aku ki kan ono kelas ya. Tolong sampean kabari nek wae jadi presentasi sulaga. Dimut dulu itu Mas. Aku dalam weekend KI tapi aku gak oleh ya nanti mbok gak ngerti apa oleh dhewe ngomongin jenenge awak dhewe ono kuwi. Dan nang grup gibah ini loh. Ah, siapa itu? Enggak mau enggak aku gak dikei.
Apa dikai nang emailku gak ono tapi jam jam 8. Iki aku jeneng garap iki. Tas eling aku kan buka-buka grup toh. Oh iya ono nganu ya dino iki tak bisa garape mari ngono. Lah cuma kan aku ono kelas toh jam 8 sampai jam 12. Engko Tolong tak dimut dulu, barono dimut. anu tak nutut kelas dulu presentasi 5 menit ngono ya kan. Siapa nih Abah Koko siapa? Abah Koko. Wis ya, kan kabarana ya. Ya wis, sun. Kalau Assalamualaikum. kitab tafsir itu termasuk mushaf atau tidak? Kitab tafsir. Ada dua jenis kitab tafsir. Ya. Jadi ada namanya tafsir mamzuj. Ya. Ada namanya tafsir mamzuj. Yaitu tafsirnya itu gabung dengan ayat Quran. Ya. Gabung dengan ayat Quran. Jadi tafsir, ini Quran, ayat Quran, seret, sebaris, langsung diisi tafsir. Itu kayak tafsir jalan lain ya, kalau nggak salah ya. Kalau antum tahu ya. Itu kan tafsir jalan itu namanya tafsir mamzuj. Ya, atau intinya tafsirnya itu berbarengan dengan ayat Quran sejajar gitu. Bergabung. Maka seperti ini, ulama Syafi'iyah, yakni Ibnu Hajar dan juga Ar-Ramli mengatakan sepakat seperti itu boleh menyentuhnya. Dengan syarat selama huruf Qurannya lebih banyak. Huruf Qurannya lebih banyak. Tapi kalau huruf Qurannya lebih sedikit atau sama, ya itu boleh. Jadi kalau sama itu tetap haram. Dikatakan di sini dalam kitab Ikmal Tadris, tafsir mamzuj bil Quran bi an ju'ilal Quran khilal tafsir. Fahada yahillu massuhu wa hamluhu idza kana tafsiru aktsar yaqinan. Ya, aktsar yakin. Kalau tafsirnya lebih banyak, maka ini Romli dan Imam Ibn Hajar sepakat boleh menyentuhnya, tidak haram. Bi khilafi ma law kana tafsiru aqal. Kalau tafsirnya lebih sedikit, au musawiyan atau sama, huruf tafsir dengan huruf Qur'annya sama atau maskuk, ragu-ragu. Ragu-ragu apakah huruf tafsirnya lebih banyak daripada Quran atau tidak? Itu juga tidak diperbolehkan menyentuhnya tagliban lijani bil Quran. Karena dimenangkan sisi Qur'annya, sisi mushaf Qur'annya, ayat Qur'annya. Tapi kalau tafsirnya itu bentuknya Quran di tengah, terus tafsirnya kiri kanan, itu Ibnu Hajar menyebutnya Quran muhasya, mushaf muhasya. Ya, jadi Qurannya di tengah, ayatnya di tengah, terus tafsirnya di kiri kanannya, samping kiri kanan. Kayak kita kuning pondok tuh loh. Itu kan matanya di tengah, kiri kanannya syarahnya, seperti itu. Nah, kalau tafsirnya seperti itu, Ibnu Hajar mengatakan haram karena dia disebut mushaf, tapi mushaf muhasya, mushaf yang ada hasyahnya, catatannya. Sedangkan Imam Romli mengatakan itu disebut tafsir selama lebih banyak hurufnya tentunya. Itu disebut tafsir, tidak lagi disebut mushaf. Maka menurut Imam Romli boleh juga, tidak masalah. Jadi kesimpulannya, tafsir yang mamzuj dan tafsir yang disebut mushaf muhasya itu menurut Imam Romli boleh dua-duanya disentuh dalam keadaan berhadas selama huruf Qur'annya lebih sedikit daripada huruf tafsirnya. Nah, sedangkan Ibnu Hajar membedakan antara tafsir yang mamzuj dengan tafsir yang sifatnya mushaf muhasya. Kalau yang mamzuj boleh, sedangkan yang muhasya itu Ibnu Hajar mengatakan tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, itu bedanya tafsir dengan Al-Quran. Dan kalau masalah Quran tafsir jalan lain, itu ulama Syafi'iyah mengatakan lebih baik jangan disentuh dalam keadaan berhadas. Kenapa? Karena ulama mengatakan berselisih di situ. Ada yang mengatakan lebih banyak, ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan lebih sedikit. Lebih berhati-hati kita tidak menyentuh tafsir jalan lain dalam keadaan berhadas. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya Mas Purnomo ya. Wadih insya Allah.
Nah, Ustaz. Nah, sudah jam 6. Gimana? Kita cukupkan dulu. Ada lagi yang mau bertanya atau mau diskusikan? Berarti kita lanjutkan pekan depan masalah ghusl, insyaallah. Masalah ghusl. Ustaz, apa Ustaz? Monggo, Maksud ibarat, Dr. Rashid. maksud ibarat qala Ibnu Hajar la batin al-ain wal 'idham alladhi dhahar itu maksudnya Ustaz. Kif? Gimana? Maksud tadi perkataan Ibnu Hajar dalam kitab tadi Yang la mana? yang la batin al-ain wal 'idham alladhi dhahar wal 'azam alladhi dhahar. Oh, jadi kata Ibnu Hajar, oh, masalah tadi ya, basyarah tadi ya. Nah, Ustaz. Jadi kan di sini pembatalnya dalam mazhab Syafi'i disebutkan kalau menyentuh zahiru jildil insan, menyentuh kulit bagian luar dan dikiaskan di situ dan dimasukkan juga ke dalam basyarah menurut Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah adalah gusi dan lidah. Nah, Ibnu Hajar mengatakan la batinal ain wal azam alladhi dhahar. Artinya kata Ibnu Hajar, kalau menyentuh bola mata, batinal ain, bola mata itu loh, nyentuh bola mata atau menyentuh tulang yang kelihatan, dhahar. Jadi ada orang misalnya di tubuhnya itu, di kakinya misalnya, kelihatan tulang dalamnya itu. Mungkin dia pernah kecelakaan atau pernah terbakar tubuhnya atau apa. Sehingga ketika sudah sembuh dari sakitnya itu, cederanya itu, bekasnya masih ada, kelihatan tulangnya itu. Tulang fit dakhil itu kelihatan gitu. Wal azmu alladzi dhahar, kelihatan tulangnya itu. Maka kalau disentuh apakah batal? Kata Ibnu Hajar nggak batal karena tidak disebut basyarah. Kan tadi yang batal basyarah kata kata Musannif. Wa khalafahu Ramli fihima. Di sini Imam Ramli menyelisihi Ibnu Hajar dari dua hal tadi, batinul ain dengan al-azm alladzi dhahar. Artinya menurut Ibnu Hajar, dua hal ini membatalkan, tidak membatalkan wudu, afwan, kalau menyentuhnya. Sedangkan menurut Imam Romli itu membatalkan, ya, tetap membatalkan. Wa khalafahu Romli fihima, ai fi batinil ain wa fi al-azm alladzi dhahar. Itu perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar dan Romli terkait menyentuh bola mata atau menyentuh kedua tulang yang muncul dari tubuh itu disebut pembatal wudu atau tidak. Begitu Mas Abdul Rashid. Allahu a'lam. Mafhum Nah, ya? Ustaz. Untuk makna halaqah atau dubur itu apakah maksudnya yang bagian kanan kiri itu atau yang mana Ustaz? Apa Ustaz? Ya, halaqatul dubur itu maksud saya yang dijelaskan itu ini yang anus, lubang anus, mohon maaf, ma'dziratan, mohon maaf. Lubang anus tempat keluar kotoran itu dan bagian sekitarnya. Yang mana kata ulama itu menyebut gini, kalau kita duduk, kita jongkok dia terbuka, kalau kita berdiri dia tertutup. Itu maksudnya halaqatul dubur. Mafhum ya? Berarti kalau mohon maaf ini pantat, pipi pantat yang kita pegang biasanya itu, yang kita buat duduk itu, pantat yang buat duduk itu apakah batal wudhunya kalau bersentuh? Jawabannya Tidak, Ustaz. tidak, Tidak. tidak ya. Jadi yang maksudnya halaqatul dubur itu bagian anus dan sekitarnya itu. Cincinnya itu ya. Ayo. Ada Nah, pertanyaan dari Mbak Asma, kalau ada orang lain yang menyentuh kemaluan wudhu, apakah wudhu kita batal? Yang namanya menyentuh kemaluan dan menyentuh lawan jenis itu ada bedanya ya. Kalau menyentuh lawan jenis, maka bagian manapun yang disentuh batal. Bagian manapun. Yang batal dua-duanya. Al-lamis wal malmus. Nanti bisa dibaca sama Mbak Asma dalam kitab Nailur Roja. Sama di kitab Hikmatul Tadris itu disebutkan perbedaan antara lamsul basyarah, lamsul mar'ah ajnabiyah dengan masud zakar. Jadi kalau yang menyentuh kemaluan, orang lain menyentuh kemaluan, ya menyentuh kemaluan sendiri aja batal, apalagi menyentuh kemaluan orang lain. Ya, tapi kalau menyentuh kemaluan ini yang batal siapa? Yang batal adalah yang menyentuh, tidak yang disentuh. Misal, saya punya anak laki-laki, ya, kemudian saya sudah berwudu. Lalu saya habis berwudu, saya nyebokin anak saya laki-laki. Ketika saya nyebokin, saya sentuh zakarnya. Apakah wudu saya batal? Batal. Ya, wudu saya batal. Yang menyentuhnya batal. Sedangkan anak saya yang disentuh zakarnya, ya,
Misalnya dia udah berwudu ya, saya sentuh zakarnya, mohon maaf ya. Kemudian dia udah berwudu, apakah batal wudunya? Tidak. Ya, itu kalau menyentuh kemaluan, maksud zakar. Yang batal hanya yang menyentuh, sedangkan yang disentuh tidak batal. Beda sama lamsul mar'ah al ajnabiyah atau menyentuh lawan jenis, itu lebih mutlak lagi. Baik menyentuh manapun, yang penting bersentuhan kulit dengan kulit. Selama tidak ada penghalang, apapun yang disentuh, baik dengan tangan, dengan kaki, kesenggol, apapun itu, terjadi sentuhan, kulit ketemu kulit, maka ini bisa membatalkan wudhunya seseorang. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab ya, Mbak. Ini kembali permasalahannya ke perbedaan antara lams wal mas. Itu ada 8 perbedaan. Silakan dibaca dalam kitab Ikmalut Tadris dan juga ada dalam kitab Nailur Roja. Oh, kemaluan yang terpotong gitu, Seth. Hah? Yang Kemaluan terpotong. terpotong. Iya, Iya. sama. Termasuk. Selama dia masih disebut dengan zakar, itu tetap membatalkan wudhu. Meskipun terpotong. Wallahu ta'ala wa'ala. Demikian dulu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz. Ya pun barakallahu.